alhamdulillah, ngajar alhamdulillah, nggak ada orang ngajar juga, kurang sehat itu. Nggak ada orang kok ngajar. Nah, maka hati-hati. Ya, hati-hati ya. Nah, ini sudah berbeda ini, nuansanya sudah berbeda. Ya. Nah, ini saya perhatikan ini terjadi di era-era kekinian. Apa yang terjadi kalau ada yang seperti itu? Adkhalahullahu finnar. Allah sampaikan pada malaikat, nggak usah dihitung tuh, belajarnya nggak usah dihitung, amalnya nggak usah dihitung, langsung ke neraka aja. Kalau mau detil ke kalimatnya langsung di hadisnya, an-naru, an-naru, 2 kali disebutkan oleh Nabi, neraka, neraka tuh orang begitu. Kalau mau ngajinya sampai ke Ibnu Majah, sampai ke Abu Daud, perhatikan kalimatnya, ya lam ya'rif raihatal jannah, nggak akan pernah dapat kesempatan untuk mencium bau surga. Jadi kalau ngaji cuman sekedar ngumpulin dalil buat berselisih, buat perang-perangan kata-kata, buat ribut-ribut, itu tidak akan mencium bau surga, tidak akan memasukkan ilmunya ke dalam surganya. Bahkan nanti yang paling bahaya, kelihatannya seperti orang baik, banyak kemudian dalil yang dikuasai, tapi nanti yang keluar sifat-sifat buruk, itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, cuma sampai tenggorokan, nggak sampai kepada jiwanya. Ini bahaya. Ya, oleh karena itu bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita dijaga oleh Allah, jaga ilmunya baik, cara belajarnya benar, dan pikiran juga dijaga. Jangan sampai saya cerita tadi antum pikirkan orang pasti si ini nih, salah juga tuh. Nah, karena wajah-wajahnya kelihatan tuh gitu ya. Ini enggak boleh. Kita jauhi ya sifat-sifat seperti itu. Ya, fitnahnya makin banyak. Nah, coba Anda bayangkan. Saya ngajar di hadapan dai-dai, hampir 1000 orang se-Indonesia. Yang hadir dai, rektor, ya, dalam pengkajian, sedang mengkaji pemaknaan. Pemaknaan diambil kotongannya 5 menit, nggak nyampe bahkan cuma 2 menit, dari pemaknaan menjadi penamaan. Ya kan? Dari penamaan dirubah jadi hukum, dari hukum disebarkan seakan-akan seperti itu, terus orang saling berselisih dan sebagainya. Itu kan bahaya. Kita membahas asy'ara, pemaknaan, pengkajian. Dari pemaknaan berubah jadi penamaan, dari penamaan dibikin konten macam-macam, disebarkan jadi hukum. Yang tidak ada jadi ada, ramai orang ribut. Tanggung jawabnya bagaimana? Ya. Nah, itu kan bahaya. Di hari kiamat kan bertanggung jawab semua. Bagaimana kalau dikumpulkan di hadapan Allah nanti? Pertanggungjawabannya seperti apa? Maka dari itu karamahullahu wajah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan pada kita, pada yang tidak penting nggak usah dikonsentrasikan ke situ. Itu tanda kebaikan seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang Islam yang baik itu meninggalkan yang tidak penting. Tadi ngaji apa sama Ustaz Adi? Karamahullahu wajah. Kan nggak enak gitu ya. Nah, kita bacain dulu nih apa kata Imam Ali bin Abi Thalib, baru kemudian kita tutup. Kembali ke halaman 17. Wa qala Aliyyun karamahullahu wajah. Ini penutupnya. Imam Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah menyampaikan, kafa bil ilmi syarafan an yad'iyahu man la yuhsinuh. Cukuplah ilmu itu akan selalu mulia walaupun diklaim oleh orang yang bukan pakarnya. Maksudnya apa? Kalau belum menguasai satu hal, jangan mengklaim sebagai ahli. Karena tetap tidak akan mengungguli hakikat ilmunya, ketahuan kurangnya. Pertama untuk para ustadz ini, ya, kalau belum menguasai materi jangan maksain ngajar. Siapkan baik-baik, ngajar tuh siap-siap. Mau Jumatan siap-siap. Jangan merasa punya banyak ilmu, dikasih judul belum paham, di tengah jalan buka Google 5 menit sebelum khutbah. Itu. Karena nanti kalau ketahuan kurangnya, ketahuan tidak baiknya, fitnah bagi dirinya. Ilmunya maka tetap baik. Ya, orang nggak paham tafsir, ngajak tafsir, tafsirnya akan tetap sempurna. Tetap syaraf, tetap mulia. Yang tidak mulia orangnya, walaupun diklaim oleh orang yang bukan pakarnya, tetap justru akan merendahkan dirinya. Ya. Profesor di bidang apa? Kalau profesornya di bidang umum, jangan mengklaim agama. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Kan? Orang pasti bingung kan? Ilmunya tetap, tauhidnya tetap sempurna, la ilaha illallahnya tetap kokoh, nggak akan terganggu dengan itu. Yang hina siapa? Orangnya. Orang pasti akan bingung. Ya. Karena apa? Ilmu yang sudah terjaga itu sudah kokoh, tetap akan sempurna dimuliakan. Ketika orang datang menentang itu dengan klaim ya kemampuannya, maka yang terhina orangnya, yang dibicarakan orangnya bukan ilmunya. Ya. Malaikat
Yang bertanya di alam kubur siapa namanya? Hah? Hei. Mungkar dan yang mencatat amalan? Raqib dan Atid. Yang menjaga pintu neraka? Malik. Pintu surga? Saya sudah bilang sama malaikat pencatat amalan Mungkar dan Nakir, jangan catat dulu misalnya kan. Bisa, orang udah tahu yang nanya Mungkar Nakir itu penanya di alam kubur, bukan pencatat amalan. Jadi kalaupun antum mengklaim seorang dengan gelar-gelar tertentu tapi menyampaikan yang kontroversial, hakikat ilmunya tetap akan tinggi, antumnya yang jatuh. Paham nggak? Ya, saya baru video callan sama malaikat maut tadi tuh, tahan dulu kan nggak bisa. Ya, malaikatnya tetap mulia, ilmunya tetap mulia, antumnya yang jatuh. Akhirnya kan jadi olok-olokan orang kan? Ya butuh satu lah buat hiburan kayak begini kan ya kan, orang ramai kan begitu tuh. Jadi masalah. Nah, adabnya bagi kita mendoakan supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, semua jadi baik, tenang dan damai. Nah, akhlaknya begitu. Nah, dapat ke titik itu tuh nggak mudah. Nggak mudah. Kalau emosi kan langsung celak, langsung begini, tidak. Niatnya mesti baik. Kalau niatnya baik, yang keluarnya baik insyaallah. Jelas ya? Oke, terakhir penutup, wa kafa bil jahli dzamman an yatabarra'a minhu man huwa fih. Ya, dan cukuplah keburukan itu akan tetap tercela walaupun orang coba menghindarinya. Ya, jadi kalau sudah buruk ya buruk, akan kelihatan buruknya. Nah, ini kembali kepada murid. Ya, sifat-sifat buruk itu hindari, karena tetap walaupun Anda ingin berlepas diri dari itu akan kelihatan buruknya. Ya, mohon maaf, saling cela itu kan tahu itu buruk. Ya, walaupun Anda bikin klaim, oh ini dalam rangka menghindari diri dari ahli bid'ah, ya tetap aja Anda tercela. Karena apa yang Anda keluarkan itu perbuatan tercela. Walaupun Anda ingin mengklaim diri bersih dari itu, tetap Anda akan dicela. Sebab perbuatan yang Anda lakukan sudah tercela. Oke? Misal ada seorang kiai, ya, terekam misalnya kan, dengan amalan tertentu, Anda belum paham, langsung Anda cela dan sebagainya, disebut dihukumi. Ya, lalu orang-orang protes. Tidak baik bicara seperti itu. Oh, ini dalam rangka mempertahankan sunnah misalnya. Tetap Anda tercela. Klaim Anda untuk bicara begitu tidak menghilangkan perbuatan tercela Anda. Itu maksudnya. Nah, jadi ini kalimat yang indah yang disampaikan menjadi sebuah hikmah bahwa kalau punya ilmu jangan merasa tinggi, kalau belum punya ilmu pun jangan mengklaim sesuatu seakan pakar di bidangnya atau menjadikan itu untuk merendahkan orang, karena tetap ilmu itu akan sempurna dengan keadaannya, hanya orang atau manusianya yang dituntut untuk memahaminya dengan baik dan menyampaikannya dengan mulia. Pun demikian bagi para penuntut ilmu, menjaga diri dari yang tidak mulia, dari yang merusak ilmu, itu bagian dari keutamaan yang menjaga dan meningkatkan pengetahuan untuk mudah diamalkan dalam kehidupan. Ini referensi yang kita dapatkan, sanad yang tersambung dari Nabi SAW, prakteknya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, disampaikan sanad ketersambungannya sampai subuh ini dari kitabnya Syekh Hasim Irsyadus Sari. Dan kewajiban kita setelah belajar, insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka yang ingin kita akhiri untuk menutup, satu, mohon doakan kami, saya pribadi, supaya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan ini, karena tidak mudah. Ya, ini kan orang datang mau belajar banyak, itu jaga. Saya itu waktu Qaidul Mujahidin yang meninggal itu, fi asrina hadha, Syekh Ismail Haniyi, itu saya termasuk orang pertama yang dapat informasi itu sebelum tersebar di media. Langsung ke WA, diam, doa. Ada ya kesedihan, itu wajar, tapi kebahagiaan bahwa cita-cita beliau kan orang yang paling rutin baca ayat-ayat tentang bagaimana orang syahid itu gitu. Jadi sering bacakan Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, sampai saya dikirimin videonya dalam baca-baca itu. Itu dari dulu memang harapannya itu syahid baik. Keluarga kurang lebih 80 orang sudah meninggal duluan syahid, ya. Dan resikonya kan jadi pemimpin tertinggi di situ kan resikonya memang syahid. Resikonya itu. Jadi sudah tahu, karena itu mempersiapkan, termasuk bacaan ayat Quran yang dibaca pun itu. Ya, tapi hal pertama yang saya tanyakan, kita pulang bagaimana? Anda bayangkan, di sini yang nggak kenal kan sholat gaib, nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, nggak pernah apa. Kok bisa Allah muliakan sedalam itu? Sedunia heboh, ya, bahkan dibela dan sebagainya.
Bagaimana bisa mendapatkan status yang demikian mulia? Hidup terhormat, wafatnya juga mulia, ish karimah au mutsyahidah. Kita ingin viralkan kebaikan-kebaikan itu. Saya sampai nunggu seharian untuk membenarkan niat. Supaya tidak cuma nompang pada berita viral. Oh, sedang viral nih, muncul seakan-akan kita ingin ikut viral di dalamnya, nyebarkan ini. Tidak, itu kondisikan hati itu lama gitu. Tahan dulu. Kita tahu masalah tapi tahan dulu. Benar nggak niatnya nih? Niatnya ada yang lain nggak? Hanya ingin viewernya banyak katanya. Itu nahan tuh nggak mudah. Sama dengan begini. Karena godaan-godaan dari para kiai, ustadz dan sebagainya itu kan godaannya 3. Ya, jah, kedudukan, supaya ingin terasa tinggi dan sebagainya, ya kan? Mal, harta benda, sehingga bisa potensial pilih-pilih tempat dan sebagainya. Kalau yang milih itu tempatnya bagus, dalam konteks materi dia datang. Kalau materi kurang dia nggak datang, alasan apapun. Yang ketiga popularitas, itu paling bahaya. Kayak gini lihat orang banyak dan sebagainya, itu kan? Itu nggak mudah itu. Kalau nggak membersihkan hati itu tarbiyahnya nggak bagus, tazkiyahnya nggak jalan, itu bahaya. Nah, salah satu untuk bisa mendukung itu tolong doakan. Ya, supaya diikhlaskan, dijaga oleh Allah, konsisten dalam yang benar dan diringankan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling baik. Kalau saya otomatis insyaallah saya doakan. Amanat guru saya pertama sebelum saya mengajar, nah nanti kalau kamu ngajar lihat wajah-wajah yang ngajar itu semampu kamu. Nanti malam kamu bangun. Pagi ngajar, malam bangun. Nah, dalam sholat kamu berdoa. Bayangkanlah wajah-wajah itu. Minta kepada Allah ilmunya diberkahi sampai ke hati, mereka diringankan, dimudahkan urusannya, diberkahi hidupnya, ya, dan sebagainya. Nah, itu kalau itu kita lakukan. Tapi tolong sebut ya nama kami ini supaya Allah menjaga dengan baik. Itu poin-poin yang paling utama. Supaya terjaga. Karena malu kita ngajar, musibah paling besar adalah ketika murid datang mengharap akhirat, guru datang mengharap dunia. Musibah paling besar. Dan mudah-mudahan tidak terjebak di dalamnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wafiqna bima ta'allamna linafhama bih wa wafiqna lin'amala ma fahimna ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadna ya arhamar rahimin asli ahwalana man yuqarribuna ilaika wa ila ridhak kama tuhibbu wa tarda wakhfad biladana an Indonesia waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang mau lanjut ke Tanah Kusir kajian tafsir kita mulai jam 8 kurang seperempat.